Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina. Innaka antat tawwabur rahim wa ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah tanpa ada kurang sedikit pun dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita jadikan sebagai sarana untuk semakin mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 52, 53 dan 54. Allah Subhanahu wa taala memberikan parameter kepada kita bahwa kemuliaan itu bukan pada fisik, bukan pada harta, bukan pada jabatan dan juga status. Tetapi yang paling mulia adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang berikutnya, yang paling berharga dalam jiwa dan raga kita itu adalah hati. Hati kalau baik, maka baiklah ucapan dan amal kita. Kalau hati tidak baik, maka tidak baiklah ucapan dan amal kita. Tentunya ini mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan hati
lebih dibandingkan dengan memperhatikan fisik luar dan apa-apa yang menghiasinya. Maka dalam ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 52, 53 dan 54 merangkum di situ 3 macam hati. 3 jenis hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fa yansakhu Allahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul ataupun nabi sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi, apabila dia memiliki suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Artinya ketika ayat ini turun, setiap kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat apa yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, syaitan berupaya untuk menggodanya, memalingkannya. Dan dalam riwayat disebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu menambah-nambah lagi dengan keyakinannya dengan ayat yang sudah dibacakan, seakan-akan keyakinan mereka ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu disesuaikan dengan keyakinan kafir Quraisy. Padahal itu jauh. Fa yansakhullahu ma yulqi syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu. Allah dengan rahmatnya, dengan maha kuasanya menghilangkan semua bisikan-bisikan, godaan-godaan itu, supaya enggak tercampur. Tsumma yuhkimullahu ayati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan ayat-ayatnya. Memperkokohkan dan menguatkan. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Liyaj'ala ma yulqi asyaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Dia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ingin menjadikan godaan-godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai penjelasan tentang hati itu dengan hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit adalah hati yang meragukan ayat Allah, tidak mengimani akan kebenarannya, ragu terhadapnya, mendustakannya, bahkan mempermainkan dan mengolok-oloknya, mengenyampingkannya dan melemparnya ke belakang, tidak menggunakannya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan. Itu hati yang Allah sebutkan fi qulubihim marad. Ketika dalam hati mereka itu ada penyakit-penyakit tadi, tidak diobati dan tidak disembuhkan,
maka penyakit itu makin bertambah-tambah. Ibarat kita tahu kita lagi sakit, kita tidak berobat, tidak ke dokter, tidak minum suplemen. Kita biarkan waktu fisik kita sakit, maka penyakit itu bukan berkurang, yang ada makin bertambah-tambah. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Kenapa Allah tambah penyakitnya? Karena penyakit yang ada tidak disembuhkan dan tidak diobati serta tidak dihilangkan. Jemaah saya muliakan, kalau melihat penyakit hati itu banyak. Kan di malam Ahad Ustaz Fakhruddin kan menjelaskan tentang amratul qulub, penyakit-penyakit hati. Itu buku khusus tentang membahas fenomena-fenomena penyakit hati. Yang kalau kita tidak obati dan sembuhkan, maka penyakit itu dia akan semakin besar. Bisa iri, bisa dengki, bisa sombong, ujub, takabur, ya, tidak mau mendengar nasihat dan seterusnya. Yang membuat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak dijadikan sebagai pelajaran. Ini yang pertama. Yang kedua, wal qasiyati qulubuhum. Jadi Allah ingin jadikan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Satu, hati berpenyakit. Yang kedua, wal qasiyati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya keras. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini yang kedua adalah hati yang keras? Karena hati yang berpenyakit tadi dibiarkan dalam penyakitnya, tidak disembuhkan dan tidak diobati, tidak diterapi, kemudian dibiarkan dalam waktu yang lama dan masa yang panjang, maka hati itu bukan hanya dia berpenyakit, tapi dia keras. Bahkan kerasnya itu bisa lebih keras daripada batu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian hati mereka, hati kamu, ini cerita tentang Bani Israel, setelah dikasih nikmat, dikasih rezeki yang banyak. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ada 10 nikmat yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Tapi karena hatinya berpenyakit, enggak mau syukur kepada Allah Ta'ala dan tidak melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan dibiarkan hatinya berpenyakit seperti itu terus menerus dan dalam waktu yang panjang. Summa qasat qulubukum, kemudian hati kamu keras. Mim ba'di dzalika, setelah itu, setelah dikasih nikmat, setelah dikasih rezeki, dikasih kemudahan, tapi itu semua tidak menjadikannya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Fahiya kal hijarah, hati tadi itu seperti batu. Jemaah saya muliakan, hati yang ada dalam jiwa kita tuh nggak keras deh, lembut. Tapi hati yang lembut ini, yang lunak ini,
Allah samakan dia seperti batu. Fahiya kal hijarah, maka hati kamu itu seperti batu. Ini menyamakan antara sesuatu yang lembut dengan sesuatu yang keras. Bendanya beda, tapi sifatnya sama. Hati ini membatu, seperti kerasnya batu. Bahkan au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Bukan hanya seperti batu, tapi lebih keras daripada batu. Ini efek dari penyakit-penyakit hati yang tidak disembuhkan, diterapi dan dicarikan obatnya. Sehingga dia keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang batu saja masih bisa dia lembut. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu itu ada yang mengalir dari sela-selanya itu air. Enggak keras membatu begitu. Yang nanti air itu keluar dari batu-batu sehingga dia membentuk aliran-aliran sampai nanti menjadi sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Di antara yang batu ini ada yang dia lama-lama terpecah, terbelah gara-gara air itu melewati dan menyentuhnya, sehingga lama-lama batu itu berubah. Sekarang kita kalau pergi ke daerah gunung yang ada aliran sungai, ada aliran air, ketika kita pergi, kita lihat saat batu, kemudian pergi dalam waktu yang lama, datang lagi, kita lihat batu itu berubah. Karena apa? Air itu selalu mengalirnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu ada yang dia terbelah dan terpecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat seperti kejadian gunung batu di Tursina ketika Musa ingin menampakkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung batu, maka gunung batu ini bisa pecah. Karena takut kepada Allah. Gunung batu aja yang kerasnya luar biasa, masih takut kepada Allah SWT dan dia terbelah dan terpecah. Jemaah saya muliakan, ini yang kedua. Wa fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum. Jadi akibat hati yang sakit tidak diobati, tidak diterapi dalam waktu yang lama, maka dia akan menjadi kesat, keras, bahkan lebih keras daripada batu. Jemaah saya muliakan, yang ketiga, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Dan agar orang-orang yang diberikan ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Ini qalbun salim. Di sini Allah tidak menyebutkan qalbun salim. Di ayat lain, illa man atallaha biqalbin salim. Di surat Asy-Syu'ara. Di sini Allah SWT menjelaskan tentang output daripada qalbun salim. Karakter dan sifat daripada qalbun salim. Qalbun salim itu di antara sifatnya adalah fatukhbita lahu qulubuhum.
hati mereka tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada apa yang diperintahkan. Melaksanakan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukhbit itu tunduk disertai dengan rasa takut dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya takut saja, tapi tunduk yang disertai dengan rasa takut. Jemaah saya muliakan, hati yang salim yang dalam ayat ini karakternya dijelaskan dengan ketundukan dan kepatuhan. Dalam surat Al-Hajj ini kan temanya tema tentang ketundukan dan kepatuhan. Walaupun ayatnya tentang haji, tapi di antara temanya adalah kepatuhan dan ketundukan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara karakter qalbun salim itu adalah qalbu yang tunduk, patuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca dan mempelajari Al-Qur'an, itu membuat hatinya tunduk dan patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai sarana untuk menterapi dirinya dan hatinya. Artinya dia masih menggunakan Al-Quran ini adalah obat, terapi, solusi bagi hati kita yang berpenyakit dan hati kita yang keras. Kenapa? Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Karena dengan hati yang tunduk dan patuh serta takut kepadanya itu, Allah akan semakin menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Ada hubungan korelasi antara hati dengan jalan yang lurus. Wa innallaha lahadil ladzina amanu, sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah orang-orang yang hatinya tukhbitalahu qulubuhum tadi ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jamaah saya muliakan, di antara cara kita akan berdoa ihdinas siratal mustaqim. Nah, di antara cara untuk kita berada pada siratal mustaqim itu adalah dengan kita memastikan bahwa hati kita fatukhbitalahu qulubuhum. Hati kita tunduk, patuh, takut terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jemaah saya muliakan, dua ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tiga hati. Ada hati yang marid, hati yang sakit, ada hati yang keras, dan ada hati yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan untuk bisa menjadikan hati kita menjadi hati yang takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mendeteksi dan menerapi apa-apa yang perlu kita perbaiki dan kita sehatkan hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.